Ilham dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Setelah berdoa, Pak Biswa akan memeriksakan kalian terlebih dahulu. Afiliza Tufaila, Ahmad Kristan, Gavin, Hilwa El Syahdi, Kalisa Tufaila, Keanu, Keren. Gak masuk. Mana gak masuk Keren? Mau sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan lekas sembuh Keren. Ya, amin. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang bukaan surat Al-Imran ayat 64 dan bukaan surat Al-Baqarah ayat 256. Ada yang masih ingat tentang penjelasan minggu lalu Quran surat Al-Imran itu tentang apa? Toleransi. Betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang Toleransi. Toleransi itu anak-anak kita tidak boleh menghina atau mengejek setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Misalnya ada teman kalian yang berbeda agama, itu kita tidak boleh mengejek bahwa agamanya dia itu salah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hari kiamat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, 1. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir. 2. Menjelaskan tentang jenis-jenis kiamat. 3. Menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. 4. Menjelaskan tahapan hari kiamat. Sebelum memasuki materi pelajaran, Pak Anggi akan memperlihatkan video tentang hari kiamat. Nah, kalian simak dengan baik video yang Pak Anggi perlihatkan. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman
kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tanggungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak permunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dufan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dan melihat video yang Pak Anggi berikan tadi, Pak Anggi akan menambahkan penjelasan dari video tersebut. Yang pertama, tentang pengertian hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana alam semesta itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu anak-anak tidak akan ada makhluk yang bisa selamat dari kejadian tersebut. Tidak ada yang bisa selamat walaupun kalian membangun benteng yang kokoh. Pak, aku mau membangun benteng yang kokoh Pak agar selamat dari kejadian kiamat. Gak ada yang bisa. Soalnya kenapa? Bukan hanya bumi yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi planet-planet, matahari semuanya. Di
Di dalam Al-Quran anak-anak ada ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Qur'an ayat 3 sampai ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lawan yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian tahu maksud dari lawan yang berterbangan pada hari kiamat itu manusia seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Apa? Kalian tahu lawan apa enggak? Tahu. Yang biasanya ada di lampu ketika malam Hari. Nah, manusia pada hari kiamat diibaratkan seperti laut itu. Apa keadaannya? Keadaannya yaitu kebingungan. Pada hari kiamat itu anak-anak manusia itu dalam keadaan kebingungan. Kenapa kok kebingungan, Pak? Karena di bumi itu banyak terjadi bencana alam. Bumi akan dihancurkan. Maka dari itu manusia akan menjadi kebingungan. Selanjutnya Bang akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat dan kiamat apa? Besar. Kiamat kecil itu contohnya adalah kematian seseorang. Selain kematian ada lagi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Nah, itu termasuk kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat besar. Kiamat besar itu adalah cuma satu contohnya. Apa itu? Hancurnya alam Semesta. Selanjutnya anak-anak, kalian sebentar lagi akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, apakah tanda-tanda kiamat sudah muncul pada hari ini atau belum? Ya, kalian diskusinya tentang tanda-tanda hari kiamat. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya, tentang apa saja tanda-tanda hari kiamat dan silakan kalian kumpulkan hasil diskusi kalian di depan. Ayo dikumpulkan. Oke anak-anak, selanjutnya kalian akan diberikan tugas untuk membuat peta pemikiran. Setiap kelompok membuat peta pemikiran tentang hari kiamat. Kelompok 1 membuat peta tentang pengertian hari kiamat dan dalil tentang hari kiamat. Kelompok 2 tentang macam-macam hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Kelompok 3 akan membuat tentang tahapan kejadian-kejadiannya hari kiamat. Pakai pensil dulu ya, nanti kalau sudah fit benar nanti dibeli pakai spidol ya. Sudah ada yang sulit anak-anak? Kita ada mudah ya. Oke, kalau begitu silakan lanjutkan.
Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Oke anak-anak, tugasnya sudah selesai. Selanjutnya kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Setiap kelompok diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ayo anak-anak, kalian perhatikan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Oke, bagus sekali presentasinya. Apa ada tanggapan lain dari kelompok? Ayo, ada tanggapan lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Selanjutnya anak-anak akan ada presentasi dari kelompok 2. Kalian perhatikan hasil dari kelompok 2 yang ada di layar. Macam-macam dari kiamat. 1. Kiamat kecil atau kiamat kecil. Contohnya kematian, tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Contohnya hari kiamat. 8 kejadian dari kiamat. 1. Yaumul Ba'ats, peristiwa kebangkitan. 2. Yaumul Qiyamah, hari berkumpul. 3. Yaumul Hisab, hari perhitungan. 4. Yaumul Mizan, hari perimbangan. 5. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Selanjutnya untuk memantapkan pelajaran hari ini, Pandi akan memberikan tugas LKPD. Kalian kerjakan dengan baik soal-soal yang Pandi berikan. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Pagi akan merefleksikan terlebih dahulu apa yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari pada pagi hari ini. Coba yang bisa angkat tangan. Hari kiamat. Kiamat yaitu hari hadirnya alam semesta. Pinter sekali ketua kelas kita. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Oke. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi sampai di situ kurang lebihnya apa yang disampaikan Pak Ali, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.